Baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat hidup dan juga nikmat kesehatan sehingga kita dan juga anak-anak ibu sekalian bisa berkumpul kembali di ruangan yang sama dalam proses pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya anak ibu berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan pada hari ini mendatangkan kebermanfaatan dan juga ilmu yang berguna untuk masa depan yang cemerlang nanti. Siapa ketua kelasnya? Yesi, Bu. Oke, Yesi, minta tolong untuk memimpin doa teman-temannya. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Harus semangat. Anak kelas 4 ibu ini harus semangat dalam proses pembelajaran. Karena hari ini ada yang tahu kita akan mempelajari tentang apa? Belum. Oke, sebelum kita masuk materi, ada baiknya kursi-kursi atau sampah-sampah atau mejanya itu dirapikan dulu nak, biar ibu enak lihatnya dan kelas kita ini terkesan nyaman untuk dimasuki dalam proses pembelajaran. Ada? Tidak ada, Oke, Bu. bersih hati ya. Jadi kita kenalin anak ibu ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ibu mau mengabsen. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Masuk, Bu. Oke, ibu absen ya, biar lebih jelas nanti. Jika nanti ibu menyibukkan nama kalian, anak-anak ibu harus menyibukkan hobinya, satu hobi saja. Oke, paham? Paham, Bu. Dimulai. Yang pertama yaitu Umi Sangkariatun. Dimakan, Bu. Makan. Oke, makan itu kebutuhan ya nak ya. Ya. Biar bernutrisi badannya. Oke, tadi adik katun. Apa? Oh, astagfirullahaladzim. Lebih hobinya belajar nak ya. Tapi tidak apa-apa, kebiasaan bisa kita ubah dengan terus atau terus. Oke, selanjutnya Yuni Salsabila. Memasak, Bu. Oke, bagus ya. Kelas anaknya sudah bisa memasak. Semoga nanti ke depannya bisa memasak lagi masakan yang lebih baik dan enak ya. Oke, selanjutnya Yesi Puspitasari. Mari, Bu. Lari kenyataan. Emang begitu berat kenyataan kalian masih kecil seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Kita Priyati. Membaca, Bu. Membaca bagus. Selanjutnya yang terakhir yaitu Tante yang Karina. Musik, Bu. Musik siapa yang bergosip dikurangi ya, diperbanyakkan dengan belajar, oke? Oke, baik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai kalian harus mampu dalam menjelaskan apa saja itu ketabahan Nabi Muhammad SAW. Tadi itu kata kita yaitu tentang ketabahan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga mengenai bagaimana sih Nabi kita itu dalam memperluas agama Islamnya dan menerima banyaknya penolakan. Ini tuh tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita mau saja dengan materi. Sebelum masuk materi, ibu-ibu saya nih, siapa yang bisa menyebutkan apa sih materi minggu kemarin? Ibu kata juga. Yesi ada nak? Dari minggu kemarin kita membahas tentang Isra Mi'raj, Bu, di mana Isra itu adalah ada perjalanan, namun Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian kalau Mi'rajnya itu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Oke, bagus. Ibu dari ibu ya. Terima kasih. Sabar ya. Kita masuk pada materi hari ini yaitu mengenai ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Kita lanjut. Oke, yang pertama yaitu masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Oke, dakwah secara sembunyi-sembunyi yang pertama. Dakwah Nabi Muhammad SAW itu ada dua. Yang pertama itu secara sembunyi-sembunyi dan juga secara terang-terangan. Yang pertama itu sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad itu mulai berdakwah di Mekah, maksudnya di
jangan lupa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasdaq bima tu'maru wa'rid 'anil mutakabbirin. Yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diceritakan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Oke, itu tadi mengenai arti dan juga ayat dari surah Al-Hijr ayat 94. Terima kasih kepada Umi. Terima kasih banyak ya. Selanjutnya yaitu yang B, ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ada beberapa macam ketabahan. Jadi kita dapat lihat yang pertama mengenai ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu siapa sih paman Nabi Muhammad yang durhaka? Ibu, Tadi? Bapak. Hah? Bukan. Tadi ya? Aku aja Bapak. Oke, Abu Oke, yang pertama yaitu ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab di sini banyak sekali ancaman terhadap dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama itu peristiwanya, Abu Lahab ini paman Nabi Muhammad pernah meletakkan kotoran besar di atas punggung Nabi Muhammad saat Nabi sedang sholat. Itu termasuk perilaku yang tidak sopan dan tidak memiliki sopan santun dan juga apa ya, karena juga paman Nabi Muhammad ini yaitu Abu Lahab ini termasuk orang yang sangat tinggi dalam menentang seluruh ajaran Nabi Muhammad SAW. Oke, yang kedua yaitu ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Salah satu ancaman dari penguasa Mekah yaitu yang tidak rela bahwasanya pengikut Nabi Muhammad itu tambah banyak. Jadi para penguasa di kota Mekah tersebut ingin mengancam Nabi Muhammad dengan ancaman-ancaman yang penuh dengan siksaan dan juga ingin memerangi Nabi Muhammad pada saat itu. Kita lanjut yaitu yang ketiga yaitu mengenai ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Nah, ada pernah dengar apa saja sih kisah-kisah tentang kekasaran kaum kafir Quraisy? Nah, itu kami akan sedikit mengenai ketabahan Nabi atas siksaan kaum kafir Quraisy. Pernah dengar tidak bahwasanya dulu pada saat Nabi lewat di lingkungan Quraisy, yaitu Nabi pernah dilempar batu, diludahi, padahal Nabi sudah mengambil wudhu dengan baju yang bersih, baju yang rapi, tetapi diludahi dan juga dilempari batu oleh seseorang perempuan atau nenek-nenek yang pada saat itu tidak suka dengan Nabi, yaitu banyak sekali ancaman-ancaman yang dirasakan oleh orang-orang kaum kafir Quraisy ini, termasuk tadi. Tapi apa? Tapi ibu cerita sedikit ya nak ya mengenai salah satu orang dari kaum kafir Quraisy ini. Tadi yaitu mengenai Nabi dilempari batu dan juga diludahi, padahal Nabi sudah bersih dan berpakaian rapi, melaksanakan sholat, tapi dilempari. Nah pada saat itu Nabi pun tidak merasa marah atau merasa sedih, tapi tetap menjalankan perjalanannya untuk datang ke masjid. Nah, selama waktu seringkali hal itu terjadi dengan ancaman-ancaman yang sama dan lemparan batu yang sama, diludahi juga berkali-kali, tapi Nabi tetap sabar. Pada suatu ketika Nabi tidak mendapatkan adanya lemparan batu dan juga ludahan dari perempuan dari orang kafir Quraisy ini. Nabi juga merasa terheran, mengapa tidak ada lagi orang yang melempari dia batu, mengapa tidak ada lagi orang yang meludahi dia pada saat ini pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Lalu Nabi bertanya-tanya kan, dan juga ada mendapatkan info dari ini. Nah bahwasanya orang perempuan itu tadi atau perempuan parubaya tersebut itu sedang mengalami sakit, dan juga perempuan ini mengalami lupa ya, dan tidak dapat melihat perempuan ini sakit, dan saking baiknya dan ketabahan Nabi dalam menghadapi kaumnya yang memberontak atau mengancam Nabi tetap tidak pernah direndam. Bahkan Nabi pada saat itu mendatangi perempuan yang pernah mudahi dan melempari batu dia untuk melihat kondisi dia. Dan satu Nabi yang mengurus
Dan juga pada saat itu kan pada zaman Nabi itu seringkali melakukan jual beli kan. Nah, jual beli tersebut merupakan tidak boleh lagi dilakukan oleh kaum Bani Hashim. Itu termasuk dari pemboikotan yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum Bani Hashim. Ya, nampaknya lagi begini terlihat lesu dan juga kurang semangat ya. Kita itu ada estetik terlebih dahulu untuk memperkenalkan otot kita. Mungkin ada yang bisa berdiri. Oh, berdiri ya. Nah, kita semangat terlebih dahulu. Oke, pada satu estetik untuk memperkenalkan otot kita supaya anak ibu tidak bosan lagi dalam pembelajaran sejarah ini. Yaitu nanti ibu guru juga di dalam video ini. Silakan ibu nanti lihat terlebih dahulu ya ibu gerakan dari ibu guru ini nanti akan ibu praktekkan sendiri. Mungkin kita lihat dulu. Lompat ke depan, lompat ke belakang. Oke, kita mulai ya. Tadi lagi coba. Musik. Apa ke depan? Oke, kita masuk yang ketiga itu ketabahan para sahabat Nabi dalam berdakwah. Yang pertama yaitu ketabahan dari istri Nabi Muhammad, itu istri pertama Nabi Muhammad itu ada Khadijah binti Khuwailid. Kita lanjut. Yang kedua yaitu ketabahan dari Abu Bakar As-Siddiq yang itu merupakan khalifah pertama Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu ketabahan dari keluarga Sumayyah. Di mana keluarga Sumayyah ini merelakan bahwasanya dia ini merelakan dijemur di padang pasir yang sangat juga panas demi Rasulullah SAW, demi dakwah Rasulullah. Yang keempat itu ketabahan dari Arkam bin Abil Arkam. Yang ini merupakan sahabat Nabi yang merelakan rumahnya menjadi tempat persinggahan atau persembunyian Nabi Muhammad SAW dalam memimpin dakwahnya. Oke. Yang kelima yaitu ketabahan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini merupakan sahabat Nabi yang azan pertama kali diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk azan pertama kali. Karena kenapa jadi Bilal? Karena merupakan Bilal ini datang sebuah mimpi, cerita cerita datang sebuah mimpi dari sahabat Nabi Muhammad bahwasanya dulu orang untuk memanggil orang sholat itu menggunakan lonceng. Tapi itu seperti ternyata bukan agama Islam. Jadi datanglah sebuah mimpi bahwasanya ada seorang anak yang mengisyaratkan bahwanya Islam ini harus berganti panggilan sholatnya dengan menggunakan azan. Nah, di situ dari mimpi sahabat Nabi tersebut Nabi menegaskan bahwasanya Nabi mencari sosok pemuda yang masih muda dan juga memiliki suara yang bagus, yaitu terdapatlah Bilal bin Rabah. Makanya dalam sekarang ini seharusnya yang azan atau jadi muazin ataupun menjadi Bilal pada saat tarawih itu seorang anak muda yang memiliki suara bagus. Tapi kan nyatanya sekarang ini banyak sekali bukan orang-orang yang sudah tua renta yang masih disuruh azan, anak mudanya jarang datang ke masjid. Mungkin itu. Kita lanjut. Nah, itu tadi kan mengenai beberapa materi ibu mengenai ketabahan Nabi Muhammad dan juga para sahabat dalam berdakwah. Ibu ada satu game. Game ini merupakan bergeser belajar. Di sini ibu ada beberapa gambar. Ini ada tahu di gambar siapa ilustrasi gambar siapa? Baik. Ini merupakan ilustrasi dari gambar istri pertama Nabi Muhammad SAW, Khadijah binti Khuwailid. Yang ini merupakan ilustrasi dari gambar. Dan ini ilustrasi dari gambar. Ada tadi di gambar itu Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Nah, jadi ibu minta tadi 3 kelompok.
Dari gambar Abu Bakar As-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafa pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tanggal 25 Jumadil akhir tahun 13 Hijriah setelah tahun gajah. Bertepatan pada usianya ke-63 tahun, Abu Bakar merupakan putra dari keluarga bangsawan terhormat yang ada di muka. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, itu tadi mengenai ilustrasi dari gambar Abu Bakar As-Siddiq. Terima kasih nomor 1 telah berhasil keluar dari dia. Nomor 2 selamat Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami kelompok 2 mendapatkan gambar Siti Khadijah binti Khuwailid, di mana Siti Khadijah ini merupakan istri pertama dari Rasulullah SAW. Sungguh banyak jasa dari Siti Khadijah ini, yang mana beliau selalu menemani Rasulullah dalam suka dan duka, dan beliau juga selalu membantu Rasulullah untuk tetap berada dalam kekuatan iman Islam saat wahyu diturunkan. Dan juga beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam. Beliau juga termasuk wanita yang tangguh, yang rela mengorbankan harta bendanya demi dakwah Rasulullah. Dan selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menambahkan sedikit. Khadijah itu mendampingi Rasulullah selama 25 tahun sebelum akhirnya meninggal dunia 3 tahun sebelum masa hijrah. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 6 orang anak, dan benar yang dikatakan saudari Zakia bahwasanya kekayaan Khadijah rela mengorbankan kekayaannya demi berjuang dalam Islam. Oke, terima kasih, betul sekali. Silakan duduk, Nak. Selanjutnya itu yang terakhir. Yang terakhir yang kita mau bahas mengenai Bilal bin Rabah. Baiklah, Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang menjadi masuk surga. Nah, sebelum masuk Islam ini, Bilal pernah disiksa dengan cara dijemur di bawah terimnya matahari oleh orang tuanya yang memaksa ia untuk menjadi seorang yang kafir. Nah, beliau merupakan seorang budak dari Habasyah atau Ethiopia. Nah, ia itu memiliki perawakan yang kekar dan tegas serta berkulit hitam. Nah, saat ini umat Muslim di seluruh dunia mengenal Bilal sebagai muadzin pertama yang mengumandangkan azan. Oke, terima kasih tepuk tangan dulu untuk kalian semua, karena kalau kalian ini yang memikirkan pesannya sih kalau Ibu Guru tadi itu pertama mengenai Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi Muhammad, yang kedua itu mengenai Abu Bakar As-Siddiq, kalimat pertama tadi, yang ketiga itu mengenai Bilal bin Rabah, muadzin pertama semua kan? Oke, kita lanjut. Di sini itu ada sedikit cuplikan video mengenai kesimpulan kita pada hari ini. Nanti Ibu minta satu orang anak kan Ibu kasih dari buat mengenai siapa yang bisa menyimpulkan dari video ini. Silakan. Kesabaran dan ketabahan dakwah Rasulullah meskipun banyak penolakan. Rasulullah berdakwah kepada kaum Quraisy Mekah selama 10 tahun dengan halus dan lemah lembut. Meskipun Rasulullah dihina dan dicaci oleh mereka, ketika Rasulullah menyiarkan kitab Islam, kaum Quraisy sering menghalang-halangi dakwah beliau. Hingga tiba pada tahun ke-11 dari kenabian, kemudian Rasulullah mendatangi para kabilah-kabilah yang ada di pasar dan mengajak mereka untuk masuk ke agama Islam, dan hasilnya Rasulullah ditolak oleh mereka. Di antara mereka ada yang menolak dengan cara yang tidak baik dan ada yang menolak dengan cara yang baik. Di antara orang-orang yang paling tidak baik penolakannya ialah Bani Hanifah dari golongan Musailimah Al-Kadzdzab. Oke, tadi mengenai kesimpulan yang dicuplikan dari materi Ibu itu mengenai ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat. Di sini siapa Ibu yang berani menyimpulkan dan Ibu berikan reward? Oke, Zakia. Selamat bagi anak. Teman-teman ada kita ya. Baik, sedikit menyimpulkan dari tayangan video tadi.
bahwa Nabi Muhammad berdakwah kepada kaum Quraisy itu melalui tingkat ketabahan yang luar biasa, di mana beliau sabar menghadapi kaum Quraisy selama 10 tahun, walaupun kaum Quraisy berperilaku tidak baik dengan Rasulullah sampai melakukan hal-hal yang kekerasan, tapi Rasulullah tetap tabah dan sabar menghadapi kaum Quraisy. Dan kemudian pada tahun 11 kenabian, Rasulullah menemui para orang di pasar untuk mengajak mereka masuk Islam. Namun sebagian dari mereka ada yang menolak dengan cara baik, dan sebagian dari mereka lagi banyak yang menolak dengan cara tidak baik. Oke, terima kasih untuk Zakia. Tidak dari berjanji Ibu. Oke, itu tadi mengenai kesimpulan kita pada hari ini, yaitu mengenai apa, Tantri? Materi kita pada hari ini mengenai apa tadi? Ketabahan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Oke, betul. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam berdakwah. Oke, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini dengan segala kesalahan dan juga kekhilafan yang diberlakukan yang minta maaf dan kepada Allah dan sama-sama mohon ampun. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ada kata-kata sedikit nih untuk anak Ibu pada hari ini, yaitu jangan pernah kita melupakan sejarah seperti istilah jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, meskipun sejarah itu merupakan masa lalu, kita harus tetap mempelajarinya sejarah untuk memahami bagaimana sih kita menjadi siapa kita dan akan menjadi apa kita nanti. Mungkin itu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Baiklah, teman-teman sekalian, mari kita duduk dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul untuk mendakwahkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Dalam berdakwah menyampaikan agama Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dengan dua cara dakwah, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sir, dan dakwah secara terbuka.
Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi adalah mengajak orang-orang yang tinggal serumah dengannya dan mengajak sahabat karibnya untuk memeluk Islam. Golongan pertama yang memeluk Islam dari golongan wanita adalah Siti Khadijah. Golongan orang tua adalah Abu Bakar Siddiq. Golongan anak muda adalah Ali bin Abi Thalib. Golongan budak adalah Zaid bin Haritsah. Dakwah secara terbuka dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 217 dan surah Al-Hijr ayat 94. Dakwah secara terbuka dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kerabat dan familinya di Bukit Safa. Orang kafir Quraisy menentang kedatangan agama Islam sebagai agama baru. Beberapa faktor yang menyebabkan orang kafir Quraisy menolak Islam adalah perebutan kekuasaan, menolak persamaan hak, berpegang teguh kepada agama nenek moyang, dan masalah ekonomi dalam pembuatan patung. Tokoh Quraisy yang sangat membenci Islam adalah Abu Jahal, Amr bin Hisham, dan Abu Lahab beserta istrinya, Ummu Jamil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengalami berbagai ancaman, penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan dalam berdakwah dan mempertahankan keislamannya. Semua ancaman dan penyiksaan dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Selama di Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 13 tahun. Dengan 3 tahun pertama dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berhasil mengislamkan 39 orang, dan dakwah secara terbuka 182 orang. Demikian tadi, video pembelajaran tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan sahabat dalam berdakwah Islam. Semoga kalian dapat memahaminya ya, dan dapat menambah keimanan.